Oke, kita buka sesi pertanyaan pertama, Ustadz. Silakan Mas Wendy. Baik, terima kasih banyak Mas Ipo, kehormatan bagi kami. Baik, mungkin langsung saja buat Ustadz. Tadi kan kita membahas tentang Nabi yang berdagang ya, dan berkaitan tentang dagang pasti berkaitan tentang nafkah gitu. Bagaimana kalau seandainya yang fokus mencari nafkah itu adalah yang perempuannya gitu, yang malah getol berdagang gitu. Bagaimana kalau sang suami itu malah tidak fokus ya, artinya yang jadi frontman itu bukan si suami gitu, malah si wanitanya gitu. Itu bagaimana menurut Ustadz gitu. Dan padahal kan yang memang seharusnya terjun di lapangan itu harusnya adalah si prianya, itu mungkin Ustadz. Tapi mungkin satu lagi Ustadz, yang mohon doanya kalau kata Mas Ipo ketemu ulama itu minta doanya ya, saya minta doanya Ustadz. Mudah-mudahan apa yang diajarkan kabul. Baik. Laki-laki itu punya 5 kewajiban yang merupakan hak perempuan. Yang pertama, nafkah makan. Yang kedua, nafkah pakaian. Yang ketiga, nafkah tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Dia berikan kewajiban dia sebagai hak perempuan sesuai kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adapun si perempuan menyesal nikah dengan dia karena cuma bisa ngasih 5, dia bayangkan maunya 55. Itulah gunanya ta'aruf di awal. Makanya dalam mazhab Syafi'i ada yang disebut dengan kufu. Kufu itu sekufu, selevel, supaya tidak ada penyesalan di tengah perjalanan. Kan ini terkait tentang masalah ekonomi. Ternyata di tengah perjalanan si istri lebih pandai cari duit. Kata si istri, Mas cuman ngasih 5, saya bisa berbuat lebih banyak. Saya sudah baca buku-buku Mas Ipo Santosa, misalnya dia ngomong begitu. Bolehkah dia bekerja mencari nafkah? Perempuan boleh kerja cari nafkah, membantu suaminya dengan catatan syarat dan ketentuan berlaku. Pertama, izin suami. Mas, saya mau kerja, kata suaminya, izin. Oke. Tapi izinnya tulus, ikhlas, bukan karena terpaksa. Yang kedua, tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri dan ibu bagi anak-anak. Kewajiban pokok terpenuhi. Jangan sampai gara-gara dia sibuk menjadi wanita karir, lalu suaminya tertinggal. Nanti muncul komisi perlindungan suami. Sebab perbuatannya ini. Saya tidak mau gara-gara acara ini 3.000 tadi yang nonton, tambah 1.000, 4.000, belum lagi yang share 5.000, belum lagi besok lagi bertambah menjadi 20.000. Gara-gara ini mengamuk semua suami-suami. Gara-gara pertanyaan Mas Wendy punya acara, Mas Ipo Santosa, muncul komisi perlindungan suami yang ditinggal istri-istrinya karena bisnis. Ini saya nggak mau. Izin suami, tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri dan ibu bagi anak-anak. Yang ketiga, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak bersolek jahiliyah. Makanya sebetulnya COVID-19 ini, satu sisi ada hikmah, perempuan sekarang banyak jual beli online. Sehingga kewajiban sebagai istri tetap, dia bisa mengelola bisnisnya melalui online tetap di rumah, dan dia tidak perlu bersolek-solek. Cukup pakai baju seadanya segala macam, karena kadang pakai suara atau tidak full gambar. Nah maka ini tidak ada solek. Yang keempat, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Dia tidak ada berdua-duaan dengan laki-laki. Jadi jarak jauh. Kalaupun terpaksa juga ada transaksi, ada orang lain. Sehingga beramai, bertiga, berempat, berlima dalam satu ruangan. Selamat dari fitnah. Yang kelima, bahwa la tusafiranna imra'atun illa ma'azi mahramin. Tidak pergi keluar kota, tidak pergi musafir berdua-duaan. Nah, ini yang terjadi di kantor-kantor, perusahaan, keluar kota, pelatihan, bisnis. Silakan, tapi beramai-ramai. Apalagi sampai satu hotel, satu tempat, terjadilah fitnah-fitnah semuanya. Kalau cukup 5 syarat, silakan dia bekerja, komunikasi baik, tetap dialog, tetap mengedepankan skala prioritas.
Dan yang paling penting itu semua, kalau dapat kelebihan hasil bisnis tadi, maka si perempuan memberikan itu sebagai apa ini? Kalau gaji suami untuk istri, itu memang nafkah kewajiban. Tapi kalau duit istri dipakai oleh suami, itu harus jelas apa akadnya. Kata si istri, karena aku berhasil duit banyak, pakailah ini mas sebagai pinjaman tanpa bunga. Kredit lunak. Atau kata dia, ambillah ini sedekah. Jadi akadnya bisa pinjaman, bisa sedekah, bisa macam-macam. Tapi yang jelas, tidak ada kewajiban istri menafkahi suami. Tapi kalau istri mau membantu perekonomian keluarga, bisa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Demikian bagi perempuan-perempuan yang mau berkarir, Islam tidak menghalangi karir Anda, tapi Islam itu hurriyah muqayyadah, bebas tapi terikat. Bukan hurriyah mutlaqah, bebas tanpa ikatan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Mas Wendy. Yang berikutnya boleh Mas Yoyo. Mas Yoyo ini karyawannya ada ratusan ya Ustadz. Saya dengar kabar tadi udah 300 karyawannya. Beliau juga salah satu pengiklan terbesar di Facebook gitu ya. Izin mau bertanya Ustadz. Silakan Mas Yoyo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Pak Somad. Senang sekali ketemu. Saya langsung aja bertanya. Nama saya Yoyo Rubiantono dari Yogyakarta. Saya pengusaha digital marketing online. Tepatnya ini penjual panci. Nah, kita pengen bertanya prinsip-prinsip perdagangan yang seperti apa yang diajarkan Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf, sehingga kami ini membaca biografi beliau itu, Abdurrahman bin Auf itu mau miskin aja susah, mau bangkrut aja susah gitu. Sehingga saya sangat perhatian sekali bagaimana seorang pengusaha itu nanti bisa sukses dan sustainable dan meninggalkan legasi buat dirinya gitu. Terima kasih Ustadz. Ada satu nilai yang ketika zaman saya kecil dulu, itu kalau kita sampaikan ke masyarakat, masyarakat ketawa ngejek. Misalnya begini, Nabi itu kalau dagang ngajarkan yang kualitasnya bagus harganya sekian, yang nggak bagus harganya sekian, yang kurang bagus harganya sekian. Itu waktu zaman saya kecil tahun 80-an, kita kalau ceramah ada ustadz ngomong gitu. Karena waktu itu orang kalau ada buah-buahan bagaimana supaya ditutupi nggak bagus, kalau ikan busuk gimana supaya nggak kelihatan, supaya ditutupi cacatnya. Nipu. Tapi justru Nabi kan mengajarkan kalau kualitasnya bagus harganya sekian. Kalau kurang bagus harganya sekian. Kalau nggak bagus sama sekali harganya sekian. Ternyata yang tahun 80-an diejek, itulah tempat belanja yang dicari sekarang. Saya nggak sebut namanya. Di kota tempat saya tinggal ada tempat jual buah. Kalau mangganya bagus harganya sekian. Mangganya kurang bagus harganya sekian. Mangganya enggak bagus harganya sekian. Dan ada harganya kita bisa pilih. Disitulah pembeli paling ramai. Sebaliknya di tempat yang dicampur aduk, akhirnya orang beli sekali, setelah dia pulang dia buka sampai di rumah dia katakan, saya tobat belanja lagi ke situ. Itu yang pertama dan terakhir. Jadi balik lagi prinsip-prinsip itu yang diajarkan, yang dibawa Nabi SAW. Ada satu prinsip lagi yang sekarang belum diamalkan tapi sudah mulai diamalkan dan orang mencari. Ini modalnya sekian, saya ambil untung sekian. Ini modalnya sekian, dari bahan ini modalnya segini untuk. Itu dulu kalau diceramahkan begitu, disampaikan begitu, orang katakan, apa iya masih bisa zaman sekarang. Dan sekarang justru yang demikian itulah yang dicari oleh orang, karena orang mau melihat kualitas. Orang mau tahu ini memang betul bendanya branded asli atau KW1, KW2, KW33 atau oleh sebab itu maka di sana ada itu yang disebut Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka bukan golongan kami. Substansi maknanya di situ as-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Kejujuran itu adalah ketenangan, sedangkan tipu-tipu, bohong-bohong itu akan mendatangkan keraguan. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi itu mengajarkan lebih banyak pelanggan
dengan keuntungan yang tidak melambung lebih baik daripada satu orang. Nah sekarang orang banyak begitu. Ketika dia bisa memanfaatkan orang ini, dia pakai keuntungan melambung setinggi-tingginya. Setelah itu ya udah, orang pun jadi tobat bertransaksi bekerja sama dengan dia. Sedangkan Nabi tidak begitu. Lebih banyak orang, karena prinsipnya adalah kita ini disuruh bersilaturahim dengan banyak orang. Man ahabba yubsata fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Hendaklah dia bersilaturahim, ada kontak sosial. Man yasara an mu'sirin yasarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang banyak. Karena sesungguhnya dalam transaksi jual beli itu kita sedang memudahkan urusan orang. Orang cari barang kita punya, orang punya uang kita tukar. Maka sesungguhnya kita sedang memudahkan. Jadi kalau kita hanya transaksi pada satu orang dan prinsipnya menyulitkan orang, menekan orang, menipu orang, maka orang setelah melakukan transaksi dengan kita, itulah yang pertama dan terakhir. Selesai nggak mau hubungan lagi. Tapi kalau kita buat banyak orang, keuntungan tidak seberapa, tapi sesungguhnya ada perputaran yang luar biasa di sana. Ini yang kedua. Yang ketiga, Islam tidak menganjurkan orang menyimpan uang. Karena uang ketika disimpan, maka dia dikenakan zakat 2,5% setiap tahun. Potong 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Tapi Islam menganjurkan uang ini mesti beredar, dipakai. Maka muncullah mudharabah bagi hasil. Kebalikan orang sekarang. Orang sekarang pensiun ada simpanan 5 miliar, dia letakkan di bank, lalu dia tiap bulan dia makan bunga, makan riba. Akhirnya adrenalin semangat hidupnya, ya gitu aja, stagnan, tidak dinamis. Kalau zaman Nabi tidak begitu. Orang punya uang, maka dia pinjamkan sebagai modal usaha, lalu kemudian ada mudharabah kalau sama-sama untung. Kalau untung kita tanggung bersama, dapat bagian bagi hasil. Kalau rugi kita tanggung bersama, maka setelah orang meminjamkan uangnya, doanya lebih khusyuk. Orang yang meletakkan uang di bank konvensional mungkin nggak pernah berdoa, karena dia pasti jamin bunga ngalir terus. Tapi kalau orang meminjamkan mudharabah, khusyuknya luar biasa. Kalau dia pinjamkan orang uang untuk ternak ikan, untuk tanam tanaman, ya Allah, jangan sampai ikannya mati, tanam tanamannya supaya subur. Soalnya kalau sampai mati, nggak subur, nggak turun hujan, musim asap ini bisa mati, nggak bayar utang. Maka akan bangkit semangatnya, jantungnya menjadi sehat. Dan setiap ketemu dia akan nanya terus, apa kabar, sehat, mudah-mudahan sehat ya. Ini dia tanya terus, karena kalau sakit ini duit tertanam. Ada interaksi sosial, ada. Ini yang terjadi pada mudharabah bagi hasil. Maka muncul adrenalin, muncul semangat baru, muncul silaturahim, muncul doa, muncul interaksi sosial. Yang keempat, ada target yang mau dicapai. Targetnya bukan dunia oriented, tapi targetnya ingin bangun masjid. Targetnya ingin menyekolahkan anak yatim. Targetnya ingin nyumbang untuk baitul mal. Targetnya, karena kalau bukan target itu, apa beda kita dengan orang kafir? Apa beda kita dengan orang ateis, nggak beragama, nggak bertuhan? Mereka cari uang, kita juga cari uang. Mereka bisnis, kita juga bisnis. Terus apa bedanya beriman dengan nggak beriman? Mereka mencari dunia. Kita menjadikan dunia sebagai sarana. Bisnisnya sama, uangnya sama, untungnya sama. Dia setelah dapat menikmati dunia. Kita setelah dapat persiapan menuju akhirat. Beli tanah untuk wakaf. Jadi orang dulu sebetulnya dia berhasil, semangat luar biasa. Motivasinya apa? Motivasinya hidup kekal abadi. Itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Yang terakhir, yang kelima. Itu sebagai ujian. Nah, ini perlu kita pahami. Wa balawnahum bil hasanat wasayyiat. Kami uji mereka dengan yang baik-baik dan dengan yang tak baik. Jadi Abdurrahman bin Auf memang ujiannya di situ. Jadi jangan sampai juga kita lupa bahwa ini pilihan Allah. Setelah kita berusaha pontang-panting mati-matian nggak dapat juga, jangan putus asa. Berarti menurut ilmu Allah kita diuji dari pintu yang lain. Karena kita ini termasuk orang yang beriman kepada rukun iman yang keenam. Wa tu'mina billahi bi qadri khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada Allah terkait dengan takdir baik dan takdir buruk. Saya kira itu 5 poin yang terkait secara umum. Tidak hanya pada sahabat Abdurrahman bin Auf, tapi ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikian, saya kembalikan ke Mas Ipu.
Ya, Ustadz, ini guru kita juga hadir, Ustadz Amir Faisal. Beliau juri Hafiz Indonesia ini hadir. Coba dinyalakan sound-nya beliau. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Amir. Beliau juri Hafiz Indonesia, alhamdulillah. Kalau nggak salah saya udah 7 tahun atau 8 tahun berturut-turut. Oke, sekarang siap-siap bertanya, mungkin belum bisa ya sekarang ya. Ya sudah, coba Mr. Jos bertanya sekarang boleh? Mas. Ya. Siap, Mas. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Abdul Somad yang saya cintai karena Allah. Ya, nama saya Mr. Jos dari komunitas pengusaha pecinta Quran. Pertanyaan saya sederhana Ustadz. Di dalam sirah, Nabi kan kaya karena perdagangan. Yang kedua karena pernikahan. Tapi ada beberapa hadis Nabi, bahwasanya beliau itu sempat lapar, kemudian perutnya diganjel batu, terus kemudian tidurnya di pelepah, di terong, ya sederhana lah. Sampai juga bajunya itu banyak tambalannya. Bagaimana kita memahami beliau ini sebenarnya seorang pengusaha pedagang yang kaya, tapi dalam kehidupannya itu dalam tanda petik agak kurang gitu Ustadz, supaya nanti kita semangat jadi pedagang yang bisa mensyukuri nikmat tapi juga nggak miskin-miskin gitu loh Ustadz. Terima kasih Ustadz. Mr. Jos, Nabi menikah dengan Khadijah, maharnya Isruna Bakarah, 20 ekor onta. Ketika berumur 25 tahun, ditambah beberapa ukiah emas. Dihitung oleh Dr. Safi Antonio dalam ensiklopedia ekonomi Islam, di total mahar nikah itu 1 miliar. Saya jarang menyampaikan ini karena khawatir merusak harga mahar di musim COVID-19. Tapi jangan lupa, ini hadis sahih, disebutkan dalam kitab Lomba Sirah Internasional yang dijuarai oleh dari peserta India, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Puri. Disebutkan dalam kitab-kitab sirah klasik bahwa maharnya itu beberapa uqiyah emas dan 20 ekor onta. Oke, itu ketika berada di mana? Di kota Makkah Al-Mukarramah. Lalu yang Nabi katanya perutnya diikat batu, jubahnya compang-camping, itu kapan? Ini ceritanya kapan? Ketika baru pindah ke kota Madinah di tahun pertama masuk tahun kedua. Tahun pertama susah. Tahun kedua Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tahun kedua terjadi perang Badar. Berapa hasil rampasan perang Badar? La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyin. Tidak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Uang dinar itu 4,25 gram emas. Kalau kita ya sekitar 2 juta lebih kurang, mungkin 2 juta lebih, tapi karena kita udah kenal lama Mas Ipo, kita patok 2 juta sajalah. 1 keping 2 juta kali 50.000 keping, maka perolehan waktu itu uang saja 100 miliar. Tahun kedua, berapa jatah Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Jatah Nabi humus 20%. Jadi kalau 20%, 1/5, 20%-nya berapa? Dari 100 miliar, 20 miliar. Tapi ketika pulang datang anaknya, buah hatinya, anak tercinta Fatimah, Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Ayah, banyak uang kan? Suamiku kan ahli miskin. Ngambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Aku nimba air juga, tanganku kasar kapalan karena buat adonan tepung gandum. Tolong dong kasih uang dan beberapa tawanan jadi hamba sahaya di rumah. Kata Nabi, Fatimah, kalau mau tidur malam, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Artinya apa? Nabi punya uang banyak, kaya raya, tapi dia hidup bersahaja. Konklusi kesimpulan dari tadi, kapan dia susah? Kapan? Ada masanya susah, ada masanya dia punya duit banyak.
Secara umum ceritanya Nabi itu kaya raya, tapi dia hidupnya bersahaja. Bagaimana ketika menjelang meninggalnya? Meninggalnya bulan Rabiul Awal. Mundur ke belakang Zulhijjah. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Pada saat Zulhijjah, Nabi menyembelih onta 63 ekor. Nyembelih sendiri 63 ekor. Lalu kemudian pisau diberikan ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali motong 37 ekor. 63 tambah 37 sama dengan 100 ekor onta. 100 ekor onta sendirian. Mudah-mudahan grup Mas Ipu dan kawan-kawan ada yang menyembelih 100 ekor sapi limosin di masa-masa yang akan datang. Amin. Amin, Ya amin, Rabbal Alamin. amin, amin, ya Allah. Ikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi yang sunnah itu yang 100 ini. Ini kadang kalau udah sunnah juga. Cuma sunnah 100 mau dekat kurban ini. Nah, ini penting. Kenapa demikian? Karena Nabi itu dibayangkan miskin selamanya. Ini dia 3 bulan lagi mau meninggal nih. 3 bulan lagi mau meninggal. 100 ekor onta. Ketika dia meninggal dunia, adakah harta warisannya? Dia bagi-bagikan semua. Ma taraknahu shadaqah. Nahnu ma'asyurul anbiya la nurisu. Kami para anbiya, nabi-nabi tidak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah. Yang kami tinggalkan itu sebagai shadaqah untuk umat. Kesimpulannya, Nabi kaya raya, tapi dia hidup bersahaja.